Shalom City of Love Church. Hari ini kita sudah ada di bulan Februari tahun 2021. Selamat memasuki bulan kedua di tahun 2021, yaitu tahun integritas. Saya percaya sesuai dengan nama Tuhan, yaitu Immanuel, God with us. Tuhan Yesus akan menyertai kita semua di bulan Februari ini. Nah, Bapak Saudara, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, saya percaya sesuai dengan tahun 2021 yaitu tahun integritas, kita mendapat ayat emas yaitu dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?" Nah, ayat ini berbicara dikatakan siapa orang yang dapat ketemu dengan Tuhan. Ya, berarti dikatakan di sini tidak semua orang bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, bukan berarti kita nggak bisa ketemu dengan Tuhan, tetapi lebih kepada suatu sikap dan kerinduan yang mendalam yang ditulis dari seorang yang bernama Daud. Daud menyatakan bahwa ada batasan dan ada standar yang diketahui oleh Daud bahwa tidak semua orang dapat ketemu dengan Tuhan. Dan ini berbicara sebuah perjalanan. Jadi ini enggak terjadi dalam satu hari, tetapi ini berbicara satu perjalanan. Di mana perjalanan ini akhirnya bukan hanya Daud yang ketemu dengan Tuhan, tetapi yang lebih penting kita perhatikan adalah Tuhan yang menemukan Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga ada pernyataan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berbicara, dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai." Dalam bahasa Inggris katakan, "I have found David." Artinya Tuhan yang menemukan atau menemui Daud. Wow. Tadi dikatakan siapakah orang yang bisa ketemu dengan Tuhan di atas gunung Tuhan atau di baitnya yang kudus. Tetapi dikatakan firman Tuhan ini Tuhan menemukan Daud. Yaitu seorang yang berkenan di hatiku. Dikatakan a man after my own heart. Seorang yang hatinya sejalan atau menuruti atau cocok dengan hatinya Tuhan. Dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Artinya apa? Yang selalu mengikuti apa maunya Tuhan. Jadi kalau saudara kita mendengar ada orang yang mengatakan dia sudah ketemu Tuhan, itu belum tentu benar. Tetapi kalau tentang Daud ini Tuhan yang ngomong. Ya, bukan hanya Daud yang ngomong, tetapi Tuhan yang ngomong, "I have found David." Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Nah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang menonton melalui YouTube channel, baik juga yang ada di tempat ini, biarlah ini menjadi perjalanan kita semua di tahun 2021. Target kita adalah kita harus sampai boleh naik ke atas gunung Tuhan dan boleh berdiri di tempat yang kudus. Saudara, Daud tahu betul bahwa dia tidak boleh hidup sembarangan. Ada satu sikap hormat dari Daud yang dihasilkan dari banyak pengalaman yang dia alami bersama Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur 24, kalau kita lihat atau mundur di pasal sebelumnya, di pasal 22, Mazmur 22 mengatakan atau menceritakan bahwa Daud pernah merasa ditinggalkan. Bahkan Daud menyanyikan Mazmur apa yang dialami Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan dia bermazmur mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saya percaya ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 46 di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Dan ini sudah dimasmurkan oleh Daud jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Saudara, kita bisa melihat bahwa Daud tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kemudian Daud juga dalam Mazmurnya, dia menyatakan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di Mazmur 22 ini. Dikatakan mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi di atas jubahku. Bukankah ini yang dialami Tuhan Yesus? Ya. Saudara, kita bisa melihat seorang yang bernama Daud. Dia tahu apa yang dirasakan atau bahkan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saat ini saudara atau semua kita yang mungkin ada yang merasa sepertinya Tuhan meninggalkan saudara, Daud dan bahkan Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya. Karena itu di ayat 25 dikatakan sebab Mazmur 22 ayat 25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Dan ayat 27 mengatakan demikian, perhatikan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Nah saudara, kalau perasaan saudara sekarang sedang mungkin merasa sedih, kesepian, atau merasa ditinggalkan, jangan larut dengan perasaan itu. Tetapi kita harus memperkatakan firman Tuhan. Daud, dia memperkatakan firman Tuhan. Karena itu ini yang Daud lakukan saudara. Yaitu Daud memperkatakan mazmur tentang imannya, bagaimana menggambarkan Tuhan adalah gembalanya yang baik. Karena itu Mazmur 22, kemudian Mazmur 23-nya, Daud sedang memperkatakan, dia sedang memperkatakan imannya. Saya percaya pada waktu itu Daud merasa sendirian, Daud merasa ditinggalkan. Tapi dia katakan iman untuk melawan perasaan kita, perasaannya pada waktu itu. Saudara, jangan kita ikuti perasaan kita. Tapi kita harus lawan dengan firman Tuhan. Waktu itu Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau saudara saat ini merasa kekurangan, katakan firman ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian kalau saudara seperti Daud pada waktu itu dia merasa, wah kalau aku gak bisa berbaring, aku gak tahu tempat karena banyak orang memusuhi aku pada waktu itu. Dia percaya Tuhan akan menjaga dia, karena itu dia katakan imannya. Ia atau Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi mungkin pada waktu itu musuh-musuh Daud ada di mana-mana. Dia tidak bisa tenang. Tapi dia katakan imannya, dia katakan firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan menuntun dia di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Karena itu dia katakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari katakan saudara. Jangan mungkin kita nggak tahu keadaan ini akan seperti apa. COVID, pandemi ini. Tapi kita biarlah ini mungkin seperti lembah kekelaman dalam hidup kita. Tapi biarlah kita katakan bahwa aku nggak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu ya, dan tongkatmu yang akan menghibur setiap kita. Kemudian kita katakan bahwa Tuhan akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Dan katakan, bajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kemudian di Mazmur 25, di situ juga Daud sedang memohon ampun. Ya, Daud sedang memohon pengampunan ya, dari Tuhan. Bahkan perlindungan dari Tuhan. Karena itu saya percaya kalau Mazmur 22 berbicara dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kemudian Mazmur 23 dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia katakan imannya. Kemudian Mazmur 25
dia mau dikuduskan, dia mau minta ampun atas segala kesalahannya. Karena itu saya percaya di Mazmur 24 ini yang menjadi ayat emas kita, Daud tahu betul mengenai standar untuk dapat ketemu dengan Tuhan. Dia tahu betul. Karena itu bukan berarti saya mempersulit saudara untuk ketemu Tuhan. Bukan, tetapi ini ada standar. Dan standar inilah yang menjadi target kita di tahun integritas ini. Apa standarnya? Yaitu di Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi standar untuk kita bisa ketemu Tuhan, bahkan seperti Daud, Tuhan menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatinya, yaitu dua hal ini, bersih dan murni. Nah saudara, saya mau kita hari ini ya, kita belajar atau kita coba mendalami soal yang pertama dulu, bersih saudara. Nah, saudara, dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, ada batasan sekali lagi atau standar yang diketahui oleh Daud bahwa dia harus memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni. Saudara, nah saudara, kalau saya coba cari di Wikipedia saudara, arti kata bersih adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Saya percaya kalau yang pertama ini bebas dari kotoran, itu berarti bebas dari debu ya, atau sampah atau bau. Ini kelihatan atau enggak? Kelihatan ya? Tapi ada yang kedua, bersih juga berarti bebas dari virus. Salah satunya virus COVID. Ya. Dan yang ini nggak kelihatan. Betul ya saudara ya? Nah saudara, karena itu bersih adalah dikatakan menurut Wikipedia adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Dan untuk itu manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, apalagi ini, tidak menyebarkan atau menularkan virus bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, kebersihan diri sendiri dikatakan seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Saudara, kita tahu 3M, ya. Semua kita di saat pandemi ini harus melakukan 3M. Apa yang pertama? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan secara rutin dan teratur. Dan yang ketiga, sesering mungkin ya. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, kita di sini semua pakai masker kecuali saya yang bicara. Ya, kemudian ada jarak minimal 1,5 meter yang duduk dan juga dengan saya ada 2 meter dari depan atau 2,5 meter ya dari sini. Saudara, mencuci tangan adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan menggunakan air dan sabun. Ya, jadi kita sedang harus melakukan 3 hal ini tadi 3M, tetapi saya mau fokus kepada mencuci tangan. Ya, mencuci tangan adalah satu cara untuk menjaga kebersihan buat setiap kita. Ya, kalau masker ya memang kita harus pakai supaya kita tidak sampai tertular dengan virus. Tetapi mencuci tangan itu supaya tangan kita tetap bersih. Karena tangan kita kan suka buat korek ke mata, ya, korek hidung, korek telinga, ya, apalagi ke mulut, saudara. Nah itulah yang berbahaya. Nah kemudian juga kebersihan lingkungan, yaitu kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat yang umum. Nah saya mau coba kita melihat secara jasmani sebelah kiri dan secara rohaninya. Ya. Karena memang pesan Tuhan adalah kita juga harus memiliki tangan yang bersih. Ya. Nah saudara, di sini dikatakan yang pertama, nah
Kalau saya simpulkan, bersih berbicara satu keadaan yang tidak datang sendiri. Setuju nggak? Saya percaya bersih nggak, kalau bukan kita tiba-tiba nggak ngapa-ngapain toto bersih sendiri. Nggak bisa. Bersih adalah sesuatu yang nggak datang sendiri. Tetapi harus diusahakan. Setuju? Kemudian bersih juga berbicara tidak dapat atau tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Tetapi harus dilakukan berulang kali atau secara terus-menerus. Ya, walaupun mungkin saudara bilang, aku udah bosen cuci tangan, aku udah bosen mandi. Siapa di sini yang bosen mandi? Ya. Saya percaya walaupun kita udah bosen, bahkan udah putus asa gitu, kita tetap harus melakukan. Dan bersih bukan hanya berbicara luar saja, tapi juga dalamnya juga harus bersih. Setuju ya dengan saya? Nah saudara, ada beberapa hal yang saya simpulkan juga bahwa bersih itu harus diusahakan dan dimulai dari pikiran. Ya, jadi bersih harus dimulai dari pikiran serta pengertian yang benar. Kalau saudara nggak punya pemikiran yang benar atau pengertian tentang bersih atau tentang mencuci tangan, dalam hal mencuci tangan saja, saudara nggak akan melakukan. Betul ya? Tetapi waktu saudara punya pikiran yang benar, perasaan yang benar, atau pengertian yang benar tentang kebersihan, saudara pasti akan berusaha. Saudara akan berulang kali, apalagi hal ini harus dilakukan berkali-kali, saudara. Ya. Jadi, saudara, itu yang pertama, harus diusahakan dan dimulai dengan dari pikiran, karena pikiran kita akan menggerakkan perbuatan kita. Kemudian yang kedua harus dilakukan berulang kali dan terus menerus. Ya. Kalau enggak, kita nggak bisa bersihkan. Siapa yang bersihkan rumahnya hanya setahun sekali? Sekali sudah selesai. Ya. Nggak bisa. Kita harus lakukan berulang kali. Bahkan ada yang melakukan lebih dari satu kali. Berapa kali saudara mandi? 2 kali minimal ya. Yang saudara yang di rumah yang work from home, tolong jangan sampai nggak mandi ya. Saya dengar ada orang di rumah karena work from home, udah dah nggak keringetan jadi nggak usah mandi. Saudara tetap harus mandi saudara, karena kebersihan harus dilakukan berulang kali. Kemudian juga berbicara luar dan dalam. Luar dan dalam berbicara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kemudian juga keadaan lingkungan sangat berpengaruh. Nah, saya mau kita melihat satu persatu hal tadi. Nah, saudara tadi dikatakan yang pertama harus diusahakan. Ya, harus diusahakan. Makanya saya mau mengajak kita melihat dari 2 sisi, jasmani dan rohani. Contohnya mencuci tangan saja. Jadi kalau mencuci tangan, di sini saya katakan sama dengan bersih tangannya. Secara jasmani kita harus mencuci tangan di saat pandemi ini. Dan kebetulan tahun integritas ini kita harus memiliki tangan yang bersih. Nah, mari kita lihat saudara. Saudara, kita harus mengusahakan, harus diusahakan. Dan dimulai dari pikiran serta pengertian yang benar. Nah saudara, untuk melakukan 3M tadi, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak, saya percaya kita harus mengerti dulu. Dan itu harus dimulai dari pikiran kita. Kalau kita mengerti betapa pentingnya kita menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan rutin, betapa pentingnya memakai masker, dan betapa pentingnya menjaga jarak, saya percaya kita akan lakukan itu. Tapi coba kalau kita nggak percaya itu, ngapain sih pakai masker, ya? Kita kalau nggak ada orang, kita lepas maskernya. Ya, makanya dulu ada pemeriksaan sampai harus ditindak, harus ditilang orang yang naik mobil nggak pakai masker. Tapi sekarang, ya kata pemimpin bangsa kita nggak usah seperti itu. Orang sudah punya kesadaran, ya. Karena itu penting kita taruh di pikiran kita betapa pentingnya. Kalau enggak kita nggak akan lakukan itu. Ya. Ini memang sesuatu yang baru, tetapi itu kalau kita mengerti, kita nggak usah diawasi. Kita akan secara rutin, ya, mencuci tangan juga. Ya. Walaupun saya sendiri di kantor gereja ini, saya seringkali bolak-balik ke toilet mencuci tangan, saudara. Karena saya tahu betapa pentingnya, ya, kita mencuci tangan kita. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang tangan yang bersih.
Di dalam 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 11. Saudara, ini ada satu peristiwa di mana Daud pada waktu itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Mau dibunuh, saudara. Bukan mau dikasih hadiah ya, saudara ya. Mau dibunuh ya oleh mertuanya sendiri, Raja Saul. Ya, saudara tahulah ceritanya. Saulnya sirik, ya. Kemudian dia mau bunuh ya si Daud ini. Kemudian satu hari Daud sedang bersembunyi dalam gua. Saulnya masuk situ, bahkan tidur di situ, saudara. Kemudian pada waktu itu anak buahnya Daud langsung bilang, wah ini Tuhan kasih nih di depan mata, musuhmu ada di sini, lagi tidur lagi. Udahlah, ini waktunya, ini berkat Tuhan ini. Ini tusuk aja, sekali tusuk beres. Kamu gak dikejar-kejar lagi raja. Ya kan, memang dia sudah akan menjadi raja, Raja Daud. Ya. Tapi saudara, pada waktu itu Daud gak melakukan itu. Mari kita lihat apa yang membuat Daud ya tidak melakukan atau tidak membunuh Saul. Dikatakan, kemudian waktu-waktu Saul bangun, saudara, kemudian Daud pada waktu itu hanya memotong puncak jubahnya ya, hanya memotong ujung jubahnya Saul. Dan pada waktu ada di luar, dia teriak kepada Saul. Saul nggak tahu tadinya. Nah, dia teriak bahwa ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Ya, tadi bawahannya Daud menyuruh. Ya, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena apa? Firman Tuhan bilang, pikirku. Karena pikiranku. Karena pikiran Daud yang benar. Apa pikiran Daud? Aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, pikiran yang benar membuat Daud melakukan hal yang benar. Kita lihat, lihatlah dahulu ayahku, karena memang dia ayah papa mertuanya kan. Lihatlah kiranya puncak jubahmu ini dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa apa? Tanganku bersih. Saudara, ayat emas kita adalah Tuhan lagi mencari orang yang tangannya bersih. Dan Daud, kenapa dia bisa menjaga tangannya tetap bersih? Karena dia punya pikiran yang benar. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Urusan dia salah di hadapan Tuhan, bukan urusan dia. Jadi dia tidak mau. Dia mau menjaga tangannya tetap bersih. Dari apa? Tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Jadi tangan Daud bersih dari berbuat dosa karena pikiran Daud yang benar. Ya, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Padahal Daud ini sedang dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Ya, saudara, kita bisa lihat di sini bahwa pikiran yang benar, pengertian yang benar akan membuat tangan kita menjadi bersih. Jadi kalau kita berbicara secara jasmani, kita sekarang harus repot banget sih harus pakai masker kemana-mana. Repot banget sih harus mencuci tangan sering-sering. Repot banget harus jaga jarak. Ya, kadang-kadang kita ketemu teman makan. Ya, saya sering ingatkan ya kita kalau habis syuting, kan kita makan bersama ya. Tapi kita jaga jarak kan, ya minimal ya agak jauhan. Saya juga jaga jarak. Dan makan memang kita harus buka masker. Tapi setelah makan saya selalu ingatkan kalau ada yang lupa. Pakai masker. Ya. Kenapa? Karena saya punya pengertian dan pikiran yang benar. Bukan karena saya curiga atau apapun, bukan. Tetapi karena kita harus jaga. Karena kita nggak tahu keadaan setiap kita. Ya. Karena ini yang kita hadapi nggak kelihatan. Dan bersih bisa yang kelihatan. Kalau debu, sampah itu kelihatan. Tapi kalau virus nggak kelihatan. Karena itu kita harus mengusahakan memiliki pikiran dan pengertian yang benar. Dan ciri-ciri orang dewasa adalah mau terus belajar dan mau berubah. Ya, kalau tahu itu salah. Ya, saudara, Daud pada waktu tadi dia walaupun dikejar-kejar tapi dia nggak balas tuh. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan karena dia memiliki pikiran yang benar. Dari sini kita tahu bahwa pikiran yang benar akan membuat tangan kita bersih. Ya.
harus diusahakan. Ya, makanya kita perlu mengusahakan kita punya pikiran dan pengertian yang benar. Saudara, integritas berbicara kedewasaan. Ya, hanya orang yang dewasa yang akan memiliki integritas. Dan ciri-ciri orang yang dewasa adalah mau terus belajar. Bahkan mau berubah kalau itu salah. Kalau tahu itu salah. Ya. Dan keadaan saat ini saya rasa membuat atau memaksa kita untuk belajar. Ya, kita tadinya nggak mau belajar sesuatu yang baru, tapi dipaksa. Bahkan dipaksa berubah sesuai dengan pengertian yang benar. Ya, mau nggak mau kita harus, ya seperti ini, 3M tadi. Harus kemana-mana pakai masker, harus sering mencuci tangan, dan juga harus, saudara? Menjaga jarak. Ya. Jadi kita bisa menjaga kebersihan atau menjaga tangan kita bersih kalau pikiran kita benar. Nah saudara, kalau satu kebiasaan memang kadang-kadang untuk berubah susah ya. Tetapi saya percaya perubahan itu penting. Nah saudara, ada satu peristiwa di dalam Kejadian 20, ya, Kejadian 20 ayat 1 sampai 7 dan ada 2 kejadian ya. Nah saudara, pada waktu itu kita semua lagi membaca ya, melewati CLC Abba kan di kitab Kejadian. Dan banyak orang, sudah lewat nih ya, sudah selesai kitab Kejadian. Tapi banyak orang itu ada yang ngomong begini, Abraham kok nggak punya integritas banget ya. Masa dia takut mengakui istrinya karena istrinya cantik, kemudian 2 kali lagi ya, di Abimelek, di Gerar, dan satu lagi di Mesir ya, Firaun. Saudara, pada waktu itu dia memang Sarah adalah saudaranya. Tetapi kita tahu hatinya Abraham karena dia takut ya. Saya tidak berani menghakimi Abraham ya. Karena saya nggak tahu kejadian ada waktu itu seperti apa. Ya, kita kadang-kadang terbatas, kita nggak bisa mengatakan bahwa Abraham tidak punya integritas sebetulnya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Cuma di situ ada satu yang menarik buat saya. Bahwa pada waktu itu Tuhan yang beracara kan. Tuhan ngomong sama Abimelek akhirnya. Ya, untung dia belum menyentuh Sarah gitu kan. Pada malam hari Tuhan datang kepada Abimelek. Yang luar biasa, di situ ada kata integritas. Jadi Tuhan bilang, kamu ini orang yang punya integritas. Dan memang Abimelek bilang, kau tahu gak Tuhan, aku ini punya hati yang murni. Aku tuh punya integritas. Aku gak mungkin jama orang yang sudah punya suami gitu. Dan Tuhan setuju dengan itu. Kalau saudara nanti baca ya di ayat 1 sampai 7. Di situ dalam bahasa Inggris, you are punya integrity. Jadi dia punya integritas. Jadi kalau kita lihat Abimelek ini seorang yang punya integritas. Ya. Tetapi yang luar biasa ya, di situ kita mungkin menganggap Abraham gak punya integritas. Tapi Tuhan membela Abraham. Jadi kalau kamu gak kembaliin ya istrinya, aku akan hukum. Ya. Semua akan kena tulah di Gerar. Dan langsung ya, karena dia ada Abimelek adalah seorang yang punya integritas, dia langsung kembalikan saudara istrinya. Tetapi saudara, yang saya pelajari, yang saya mau saudara mengerti bahwa ternyata untuk menjadi seorang yang punya integritas butuh proses. Gak bisa, sekali lagi, tidak proses dalam semalam. Kita bisa lihat saudara, Abraham akhirnya mengalami proses. Ya, makanya saya salut, saya hormati Bapak orang percaya, Bapak kita semua Abraham. Karena di dalam Kejadian 23 ayat 7 sampai 20, pada waktu Sarah meninggal, saudara, Abraham itu mau menyediakan kuburan yang terbaik dan dia mau ada gua Makpela. Di situ orang Het yang punya, salah satu yang punya namanya Pak Efron. Saudara, Pak Efron itu bilang, udahlah ambillah, aku kasih gratis, aku hormati engkau. Saudara, Abraham buat istrinya dia nggak mau yang gratis. The man of integrity, saya bilang. Dia nggak mau yang, kata orang sekarang, yang kaleng-kaleng. Dia mau yang terbaik. Dia mau yang the best buat mengubur istrinya. Dan dia bayar penuh, saudara. Ya, Efron juga lucu juga, dia bilang gratis tapi dia nyebut harga. Ya, jadi akhirnya langsung dibayar full. Saudara, ini menunjukkan Abraham the man of integrity. Tuh, tadinya ngakui istri takut. Tapi kemudian karena proses, makanya saudara, tahun ini biarlah kita akan diproses untuk memiliki integritas.
Karena integritas tidak otomatis datang. Seperti kebersihan, bersih nggak langsung bersih, harus diusahakan. Ya, karena itu kita harus mulai dari pikiran kita dan pengertian kita yang benar. Nah, saudara, karena ada orang dewasa yang secara umur tapi tidak dewasa dalam pemikirannya. Ya, karena itu kita perlu membangun kebiasaan yang baru. Ya, saudara, karena kebiasaan juga sangat mempengaruhi perilaku kita. Betul ya? Kalau orang sudah terbiasa tidak menjaga kebersihan, maka susah buat dia untuk saat ini menjaga kebersihan. Betul nggak, saudara ya? Karena itu udah menjadi habit dia, saudara. Saya pernah beberapa kali mengunjungi rumah beberapa staf kami di gereja. Ada yang bersih, ya, tapi ada yang berantakan juga, saudara. Nah, saudara, yang bersih, saudara, ini nggak bicara rumahnya bagus atau enggak, tetapi kelihatan bagaimana dia bersih, ya, mengaturnya dengan baik. Saudara, kalau yang bersih, karena dia punya kebiasaan yang bersih. Tapi yang bahaya kalau dia tidak punya kebiasaan bersih, saudara. Ya, dia tidak pernah menjaga kebersihan, tidak pernah dibersihkan, bahkan barang begitu banyak numpuk gitu, saudara. Ya, kotoran, ya maaf kata, numpuk juga gitu ya. Karena itu kita harus berubah, ya. Di pandemi ini membuat kita berubah. Setuju nggak dengan saya? Jadi kalau saudara nggak mau berubah, ini kebangetan. Karena Tuhan sedang membawa kita berubah. Ingat, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita dipaksa untuk memiliki pikiran yang benar bahwa bersih itu penting. Bersih itu membuat kita sehat. Bahkan bersih, kalau kita bersih tangan kita, karena pikiran kita benar, maka kita akan menjadi orang yang punya integritas. Saudara, bagaimana kita harus berubah? Kalau kita punya kebiasaan, ya, yaitu dengan merubah kebiasaan kita yang lama dengan mengganti dengan kebiasaan yang baru, saudara. Betul ya? Jadi pandemi ini memaksa kita berubah atau merubah perilaku bahkan kebiasaan kita. Saudara, saya itu sebetulnya cukuplah memiliki kebiasaan menjaga kebersihan lah. Boleh lah ya, lumayan lah. Nggak hebat banget, tapi saya cukup menjaga kebersihan, saudara. Tapi saat pandemi ini, saya tetap harus mengusahakan dengan terus-menerus melakukan kebiasaan yang baru. Jadi padahal saya sudah cukup bersih nih, saya aja harus paksa diri saya. Ya. Jadi kalau sampai rumah, saudara, kita benar-benar jaga banget, ya. Semua barang-barang saya bikin, ada yang jual tuh box isinya ada lampu UV-nya, gitu ya. Jadi semua barang-barang di situ taruh di situ, saudara. Ya, jadi sudah di UV. Dulu kita lap atau semprot sampai KTP istri saya tuh fotonya hilang, ya. Jadi udah blur, saudara. Karena setiap hari digosok, saudara. Setiap kali kalau dia harus ke supermarket pulang gosok, saudara. Lama-lama hilang, saudara. Ya. Nah, karena itu, saudara, kita harus memiliki kebiasaan yang baru. Kita harus mulai memaksakan dengan kebiasaan baru. Nah, secara rohani juga, saudara, kalau saat ini saudara punya kebiasaan atau terbiasa membalas kejahatan dengan kejahatan, mari mulailah berubah mulai dari pikiran kita dulu. Ya. Saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan bilang begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, saudara. Jadi saudara, kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita yang akan terima berkat, saudara. Ya, saudara, ada orang yang terbiasa menggunakan tangannya untuk menuding orang atau menunjuk kesalahan orang lain. Ada di sini? Enggak ada ya. Ya. Saudara, firman Tuhan menulis begini loh. Di dalam Matius 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, ini Tuhan Yesus yang ngomong, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, tangan yang bersih juga berbicara bahwa kita tidak memakai tangan kita untuk menuding atau menunjuk kesalahan orang lain. Jadi kalau
hari ini atau saat ini kita masih memiliki kebiasaan untuk menuding-nuding orang, mari kita rubah dulu pemikiran kita dengan ayat ini. Artinya kita harus cek, koreksi dulu diri kita sebelum kita menunjuk kesalahan orang lain. Ya. Lebih baik jangan ditunjuk lah. Kalau memang kita sudah cek koreksi, kita arahkan. Kita bantu orang lain juga untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan Tuhan dikatakan paling gak suka ya pada orang yang suka menunjuk kesalahan orang lain atau mencari kesalahan orang lain. Bahkan Tuhan mengatakan dengan keras, dikatakan apa? Hai orang munafik. Jadi artinya jangan munafik. Karena orang yang suka menunjuk kesalahan orang lain adalah orang yang munafik. Saudara, itu tadi tentang bagaimana kita harus mulai dari pikiran kita dan merubah kebiasaan yang lama kita dengan kebiasaan yang baru. Supaya kita bisa menjaga kebersihan secara jasmani dan juga secara rohani. Nah saudara, apalagi yang mendukung atau perlu untuk kita tetap bersih di hadapan Tuhan? Yaitu apa yang kita lihat akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dalam Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, apa? Gelaplah tubuhmu. Saudara, artinya apa yang kita lihat, baik yang baik atau yang jahat, akan memotivasi kita untuk melakukan juga hal yang baik atau yang jahat. Saudara, istri saya, ya, jadi kita sejak pandemi ini sudah nggak ada helper di rumah, ya. Jadi sudah hampir setahun tidak ada helper, ya. Saudara, tapi saya salut dengan istri saya, ya. Ini saya katakan benar apa adanya karena rumah kami selalu tetap bersih, ya. Jadi dia itu selalu dia sapu, dia pel, dan saudara kalau lihat istri saya bersihin rumah dahsyat. Jadi kalau saya mungkin asal aja, tapi dia benar-benar dia cuci kamar mandi, ya. Dia pel, dia sapu dulu, dia pel, dia lap semuanya. Udah itu malam hari kita UV semua ruangan, saudara. Saudara, saya lihat kenapa istri saya itu termotivasi banget ya. Nah, saudara, dia kadang-kadang tuh nonton YouTube, saudara. Jadi di YouTube itu ada, saudara, housewife, orang Korea dan Jepang kebanyakan. Saudara, mereka tuh jadi YouTuber sekarang. Isinya ngapain? Bersihin rumah. Jadi housewife ini baik yang orang Korea dan Jepang, saudara. Orang Korea dan khususnya orang Jepang ini bersih banget, saudara. Saudara, dia rapi banget itu. Ya, jadi istri saya tuh kadang-kadang, saya lihat nih lagi ngapain sih nontonin YouTube gitu ya. Ya selain dia kadang-kadang nonton khotbah firman Tuhan dari gereja lain juga. Tapi dia sering, tentang pada waktu bersih-bersih. Jadi saya sampai bingung, kok ada ya orang bikin YouTube tentang bersih-bersih. Tapi ternyata followernya ratusan ribu, yang nonton juga ratusan ribu, termasuk istri saya, saudara. Ya, dia nonton, dan itu memotivasi dia. Apa yang dia lihat ternyata memotivasi dia melakukan itu. Jadi sampai bersihin panci apa tuh ada videonya, saudara. Dan yang luar biasa ini wanita yang makanya saya salut ya kepada ibu rumah tangga. Jadi para ibu rumah tangga yang di rumah atau yang di sini ada ibu rumah tangga juga, saya salut. Anda nggak kalah dengan career woman, ya. Karena saudara, saya lihat yang video itu, saudara, dia beresin rumah, anaknya masih kecil, dia atur, dia kasih suapin anaknya, kemudian siang dia belanja, tapi waktu belanja pun dia keren banget, ya, penampilannya keren banget, saudara, ya. Kemudian sore dia pulang masak lagi, ya, habis masak dicuci lagi semua, saudara. Itu bosen. Saya sendiri bosen ngelihat setiap malam istri saya itu cuci piring, ya, dan dia bisa marah nih saya ngomongin dia ya. Tapi ini saya memberikan inspirasi buat saya dalam hal ini, saudara, ya. Karena istri saya juga mau, kadang-kadang saya pikirkan udahlah makanan gak usah semua satu piring. Tapi dia mau selalu di meja itu rapi. Jadi kalau saus ya saus piringnya sendiri, kuah ya kuah. Habis itu kan akibatnya harus dicuci kan. Jadi setiap malam itu yang harus dicuci banyak.
Tapi istri saya bekerja sama dengan anak saya, ya. Bukan jadwal saya nggak bagian. Saya bagiannya jemur pakaian, buang sampah saja saudara ya. Kita bagi tugas. Nah saudara, tiap malam dia cuci sampai bersih. Karena dia bilang, menurut YouTuber ini, nggak boleh ada piring kotor yang menginap. Jadi harus bersih semuanya, saudara. Jadi setiap malam bersih semuanya, saudara. Ya, sampai kadang-kadang sampai tengah malam, saudara. Masih nyapu lagi, masih ngepel lagi, ya. Sampai saya bilang ini udah jam 2 pagi masih nyapu dan ngepel, saudara. Ya. Nah, saudara, tapi itu apa yang dia lihat memotivasi dia. Jadi saudara, perhatikan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi kita. Nah, kita lihat ada kembali kepada Daud. Saudara, sebaliknya ini sesuatu yang kurang baik, tapi kita mau lihat di dalam 2 Samuel 11 ya, ayat 2. Dikatakan sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto rumah, tampak kepadanya dari atas soto rumah itu seorang apa? Perempuan ya, sedang mandi. Ya, perempuan itu sangat elok rupanya. Saya nggak tahu kok bisa kelihatan, apa nggak pakai pintu ya. Tapi yang pasti ini menunjukkan apa yang dilihat oleh Daud, betul ya? Dia melihat sesuatu dan kemudian pada waktu Daud salah melihat seorang perempuan yang bukan istrinya lagi mandi, ya kalau mandi pasti tidak pakai baju ya. Dia mulai mengotori tangannya dengan dosa perzinahan. Dilanjutkan dengan dosa pembunuhan berencana. Saudara, hanya karena apa? Salah melihat. Dulu dikejar-kejar mau dibunuh tidak balas. Tidak balas membunuh. Sekarang gara-gara salah melihat, orang yang sangat setia mendukung dia. Namanya Uria. Suami dari perempuan itu. Sangat setia. Selalu prajurit yang luar biasa. Seorang yang sangat setia. Sangat menjaga. Sangat punya komitmen integritas. The man of integrity saya bilang. Karena dia pernah disuruh mabok sama dibikin mabok. Nggak mau saudara. Sama Daud. Karena Daud punya rencana yang busuk. Dia malah tidur karena dia bilang, aku gak mau senang-senang pasukanku sedang berperang. Oh, ini orang yang luar biasa, punya integritas, saudara. Tapi Daud gara-gara salah melihat, dia rencanakan untuk membunuh orang yang punya integritas, yang loyal. Kok bisa berubah banget? Dulu Daud mau dibunuh, dia gak balas kejahatan dengan kejahatan. Sekarang kebaikan dia balas dengan kejahatan. Makanya Matius 18 ayat 9. Jika matamu menyesatkan engkau, Tuhan itu dengan keras ya. Warning dari Tuhan. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan dalam api neraka dengan bermata dua. Jadi apa yang kita lihat, hati-hati. Ya, bisa membuat tangan kita kotor. Karena itu enggak harus benar apa yang kita lihat. Tadi istri saya melihat yang benar, memotivasi dia menjaga kebersihan begitu luar biasa. Sampai hari ini, saudara boleh mampir ke rumah tapi akan disemprot dengan disinfektan. Dan kita lihat begitu bersih saudara. Ya, di rumah saya begitu bersih. Ya, saya salut dengan istri saya. Tapi sebaliknya, Daud, dia salah melihat, dia mengotori tangan yang bersih dengan dosa. Nah, saudara, yang selanjutnya, bersih itu harus bersih luar dalam. Nah, arti bersih dari Wikipedia tadi adalah bersih dari kotoran, debu, sampah, dan bau kan? Itu kelihatan. Atau bebas dari virus, ya, tidak kelihatan. Yang kedua ini nggak kelihatan. Saudara, bagian luar yang kelihatan, bagian dalam yang nggak kelihatan, betul ya? Itu harus sama-sama bersih, ya. Bukan hanya yang luarnya saja, tapi yang dalamnya juga bersih. Dan badan kita, saudara, kalau kita bicara jasmani, badan kita harus selalu dibersihkan. Ada alarm, saudara, kalau kita nggak bersih, ada alarm yang akan menyala. Kalau badan kita nggak bersih. Apa itu? Bau. Jadi kalau ada bau, itu alarm. Berarti ada yang kurang bersih. Ya. Nah, saya coba search, apa sih penyebab bau badan? Ya, saya coba search. Yang pertama adalah kekurangan magnesium pada tubuh karena terlalu banyak konsumsi kafein dan gula
serta alkohol. Saudara, Tuhan itu luar biasa loh. Dia sudah mengatur dengan luar biasa. Dia nggak mau anak-anak Tuhan tuh bau badan. Ya. Makanya dia sudah bilang, jangan minum minuman keras. Kemudian Tuhan sediakan makanan itu, makanan yang berbiji, sayur-sayuran. Saudara, magnesium itu akan tinggi waktu kita mengonsumsi makanan yang sehat, yang sayur-sayuran hijau, biji-bijian. Tapi kalau kita banyak konsumsi kafein, gula dan alkohol, maka magnesium kita akan turun. Dan itu menyebabkan badan kita mengeluarkan bau, saudara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut yang saya pelajari, orang ada bau badan itu karena sedang banyak pikiran atau stres. Ya, makanya saudara kalau stres kan kayak keringetan gitu ya. Sebenarnya keringatnya itu nggak bau, tetapi keringat waktu ketemu bakteri di kulit kita, itu bakteri itu yang memecah, ya, memecah unsur dalam keringat itu menjadikan asam, dan itu yang menjadikan bau. Makanya firman Tuhan bilang jangan khawatir, karena Tuhan nggak mau engkau bau. Jadi Tuhan bilang jangan stres. Ngapain kau stres? Kamu jadi bau kalau stres, ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tuh mau kita bersih, ya. Jangan banyak pikiran, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Yang ketiga, obesitas, ya. Obesitas tahu ya, terlalu gemuk. Kenapa obesitas bisa membuat bau? Karena kegemukan lemak yang berlebihan menutupi kelenjar keringat sehingga disitulah ada bakteri yang numpuk dan itu yang membuat bau. Makanya Tuhan bilang dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya, ya, supaya kita nggak bau, supaya kita nggak bau, saudara. Ya, jadi tanda nggak bersih itu bau, saudara. Kemudian yang keempat, tidak menjaga kebersihan tubuh dengan tepat. Saudara, saya ingatkan, walaupun kita work from home, tetap mandi 2 kali, ya, tetap mandi yang bersih, ya. Jangan cuma mandi 1 kali, saudara, tapi mandi minimal tetap 2 kali, ya. Nah, saudara, itu berbicara yang luar kan, yang kelihatan. Nah, mari kita lihat ya firman Tuhan, kita lihat hal yang rohaninya. Di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, Tuhan sedang menekankan bahwa yang dari dalam hati itu yang harus dijaga baik-baik, ya. Karena segala kejahatan munculnya dari dalam hati, ya. Tetapi, ya, Tuhan bukan berarti yang di luar nggak harus dijaga. Karena dalam Roma 14 ayat 20 sampai 21, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi Tuhan itu memang pertamanya dia bilang, bukan yang menajiskan yang masuk, bukan apa yang kamu makan, tapi yang keluar itu yang menajiskan engkau. Jadi kejahatan itu yang harus dijaga baik-baik hatimu. Makanya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi Tuhan juga ingatkan, kalau yang kamu lakukan kelihatan dilihat orang, ya tadi kembali lagi ada yang gak kelihatan, yang di dalam, ya kan? Tadi virus itu gak kelihatan, ya secara jasmani. Tapi kebersihan tubuh itu kelihatan. Bau itu kecium, saudara, kita harus jaga baik-baik. Makanya kita harus tetap bersih. Tapi kemudian yang kedua, yang secara rohani adalah bahwa selain yang menajiskan bukan yang dimakan, tapi yang keluar dari dalam hati. Tetapi yang kelihatan juga harus diperhatikan. Ya, bahkan Tuhan katakan kalau gara-gara engkau makan daging, minum anggur, sampai mabok, membuat itu menjadi batu sandungan buat saudaramu, jangan kau lakukan. Ya, karena waktu engkau menyesatkan saudaramu, engkau harus bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi saudara, kebersihan itu berbicara luar dan dalam. Bukan hanya dalam saja, bukan hanya luar saja, tapi luar dan dalam. Yang terakhir, kebersihan berbicara juga keadaan lingkungan itu sangat berpengaruh.
kita juga perlu menjaga kebersihan lingkungan kita. Setuju nggak? Ya, kalau kita sudah menjaga kebersihan nih, tubuh kita dan kesehatan kita nih, ya, jadi kita udah jaga baik-baik. Tapi terus kemudian kita kumpul sama orang yang sakit COVID, atau orang itu nggak mau jaga kebersihan, nggak mau ikuti protokol kesehatan. Saya nggak percaya, saya nggak mau pakai masker. Kira-kira kita bisa ada kemungkinan ketularan nggak? Bisa ya. Walaupun kita udah jaga baik-baik nih, diri kita udah jaga baik-baik, kita udah ikutin semua, sudah pakai masker, cuci tangan terus, kemudian jaga jarak. Tapi kalau orang lain nggak mau seperti itu, masih ada kemungkinan kita ketularan. Makanya kita juga harus jaga keadaan dan kebersihan lingkungan kita. Ya. Seperti tempat tinggal kita, tempat kita bekerja atau beraktivitas. Contohnya ruangan ini, setelah ini atau sebelum disemprot semuanya, ya, dengan disinfektan. Kita sudah ada alat, kemudian juga cairan untuk disinfektan. Ya, jadi kita selalu semprot sebelum dan sesudah. Pihak gedung pun selalu menyemprot lebih dahulu. Kemudian kita ikuti semua protokol kesehatan. Semua yang syuting di sini dites, ya, mulai sekarang adalah antigen, ya, bukan rapid test saja tapi antigen. Ya, yang dicolok di hidung itu, saudara. Ya, semua harus dites. Kalau memang C hasilnya, tidak ada T-nya, tidak ada Timotinya, saudara. Ya, semua C baru boleh masuk. Kalau ada T-nya, saudara, nggak boleh masuk atau pulang, harus dirawat atau isolasi mandiri. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak ada. Ya, nah saudara, berarti kita harus jaga tempat kita bekerja atau beraktivitas. Mau nggak mau kita harus melakukan ini karena memang saudara kita harus syuting untuk ibadah hari Minggu, Woman of Love, dan juga ibadah tengah minggu. Nah saudara, secara rohani juga kita juga harus jaga. Kita jaga juga lingkungan kita atau komunitas kita. Saudara, kita perhatikan ayat ini, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, pemazmur mengatakan di ayat pertama dia membuka Mazmur bahwa dia katakan bahwa jangan kita duduk atau kita nggak boleh duduk bareng dengan pencemooh. Tapi harus jauh-jauh dari pencemooh karena pencemooh itu menular. Ya, saudara, pandemi ini membuat orang-orang yang biasanya suka ngumpul-ngumpul atau ngomongin orang ngumpulnya, sekarang nggak bisa ngumpul lagi. Ya, puji Tuhan juga ya, jadi jangan ngomongin orang. Tapi masih bisa ngomongin lewat media sosial ya. Makanya saudara, saya pernah ada di Instagram itu satu account yang tukang ngomongin orang. Ya, ngomongin gereja, ngomongin hamba-hamba Tuhan. Saya bilang sama khususnya yang melayani, jangan follow IG itu. Jangan follow IG yang suka ngomongin gereja atau hamba-hamba Tuhan. Karena itu akan menular kayak COVID. Ya, saudara, karena firman Tuhan bilang ini, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Bahkan di Amsal 22 ayat 10, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Saudara, bahkan Alkitab menyuruh kita mengusir pencemooh. Dan pada waktu pencemooh, orang yang suka ngomongin orang ini diusir, langsung damai. Pertengkaran dan perbantahan reda. Saudara, makanya pencemooh itu lebih ya kayak COVID ya. Ya, makanya nggak boleh ada, harus diusir. Ya, COVID harus diusir, pencemooh juga harus diusir. Kemudian Amsal 29 ayat 8, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Saudara, sampai mengacaukan satu kota loh saudara. Lihat bahayanya. Kalau kita deket-deket sama pencemooh, kota aja bisa kacau. Ya, makanya saudara, ya, kita harus jaga kebersihan tangan supaya tangan kita tetap bersih. Ya, kita harus jaga juga, jangan duduk dengan pencemooh. Kita jaga orang-orang yang dekat dengan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Pikirannya benar, ya, apa yang dikatakannya juga benar. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, sesuatu yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang sudah dibangun,
kebiasaan. Tadi mau merubah kebiasaan aja susah kan? Harus diganti dengan kebiasaan yang baru. Tapi ternyata firman Tuhan bilang, waktu engkau bergaul dengan orang yang tukang mencemooh, ngomongin orang, ya, mencari kesalahan orang, nunjuk-nunjuk, saudara, itu nular, saudara. Ya. Dan itu langsung merusakkan kebiasaan yang baik yang sudah kita bangun selama ini. Makanya saudara, kita harus jaga juga. Bukan secara jasmani kita harus jaga lingkungan kita, kebersihan orang-orang di sekitar kita, tapi secara rohani juga kita harus jaga. Di dalam kof-kof, di dalam kelompok kecil, cell group, itu tempat kita menjaga jemaat kita. Ya, selama ini memang saya nggak bisa pantau semua jemaat, tapi saya lihat yang ikut dalam kof itu hanya berapa persen dari seluruh jemaat yang biasa beribadah. Saya mau undang semua jemaat yang belum ikut kof, ikut. Masuk dalam kof, disitulah kita memantau, disitulah kita membangun kebiasaan yang benar. Pola pikir yang benar sehingga kita memiliki tangan yang bersih. Supaya tangan kita bersih, saudara. Ya, saudara, ini waktunya, saudara. Jangan sia-siakan pandemi ini. Ya, saudara, kenapa saya katakan itu? Karena apa yang terjadi ini saya nggak tahu. Ya, ada orang mengatakan, kemarin saya dengarkan satu pembahasan yang luar biasa dari seorang yang ahli dalam teologi. Ya, ada yang mengatakan yang pertama pandemi ini adalah dari iblis. Ya. Kedua, ada juga mengatakan pandemi ini Tuhan menghukum. Atau yang ketiga, yang saya juga setuju adalah, ya, saya lebih setuju bahwa memang keadaan dunia ini sudah kurang baik, saudara. Makanya apa yang terjadi ini adalah efek dari keadaan manusia dan bumi ini. Apa yang ditabur oleh manusia, ini yang terjadi. Jadi saya nggak tahu ini sampai kapan, tetapi jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Karena kita anak Tuhan bisa mengambil kesempatan dari dalam ini. Karena Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya dan mendatangkan kebaikan. Karena itu kita ambil waktu ini, kita ambil saat-saat ini justru untuk membangun satu kebiasaan yang baik. Satu pola hidup yang baik dan benar. Supaya nanti pada waktu keadaan sudah kembali normal, namanya new normal, kita sudah berbeda. Kita sudah berubah oleh pembaruan budi kita, saudara. Amin, saudara. Hari ini saya berbicara tentang bersih, nanti bulan depan saya akan berbicara tentang murni, saudara. Karena dua hal ini menjadi target kita. Supaya tahun ini kita menjadi orang-orang yang punya integritas di hadapan Tuhan dan manusia. Amin.